Pemirsa, selamat datang di Rembuk Jawa Timur yang dipersembahkan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur. Kali ini kita akan membahas mengenai pembatasan ruang digital bagi anak yang dimana beberapa waktu lalu Menteri Komunikasi Digital kita yaitu Ibu Mutia Hafid menyampaikan bahwa saja Permen Komdigi nomor 9 tahun 2026 mulai diberlakukan, yang artinya intinya adalah tentang pembatasan ruang digital anak begitu. Anak-anak di bawah usia 16 tahun mulai dibatasi untuk bisa memainkan media sosial, terutama diantaranya adalah Facebook, kemudian TikTok, Instagram, Roblox, dan lain sebagainya. Ini menjadi angin segar tentu saja bagi orang tua di Indonesia karena belakangan memang banyak sekali kejahatan cyber di dunia digital yang menyasar anak-anak. Namun ternyata ada juga nada-nada yang bersifat kontra terhadap kebijakan ini. Kita akan membahasnya lebih lanjut bersama dengan narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Imam Ma'ruf MM selaku anggota Komisi DPRD Jawa Timur dari fraksi Gerindra yang merupakan anggota Banggar juga dari Dapil 11 meliputi Kabupaten Nganjuk, Madiun dan juga Kota Madiun yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPD Gerindra Jawa Timur sekaligus sebagai seorang aktivis pendidikan. Nah, dalam program kali ini kita akan ngode-ngode nih. Ngode-ngode itu artinya adalah ngobrol dengan Dewan DPRD Jawa Timur begitu ya terkait dengan hal ini. Assalamualaikum Pak Ma'ruf. Waalaikumsalam Mbak Sima. Alhamdulillah, saya melihatnya sehat sekali nih hari ini. Alhamdulillah sehat Mbak Sima. Puasa-puasa ini sehat. Iya betul. Tentunya sesuai dengan apa yang sudah Anda jalani sebelumnya begitu ya, yaitu di bidang pendidikan. Siap. Gimana Anda melihatnya kebijakan yang disampaikan oleh Menteri kita ini? Ya, makasih Mbak Sima. Jadi begini, saya apresiasi. Saya apresiasi suatu niatan yang bagus setelah melihat keadaan kondisi pendidikan di negara ini, bahwa kondisi anak-anak sekarang, saya apresiasi bahwa keputusan Permen Komdigi nomor 9 2026 itu saya kira itu bagus. Cuman yang menurut saya jadi implementasinya nanti yang butuh suatu kerja keras menurut saya Mbak Sima. Niatan yang bagus ini sudah kita apresiasi dan kita anggap sesuatu niat yang baik. Tapi implementasinya ini, karena saya melihat di masyarakat hari ini, ya itu bagus. Masyarakat hari ini, anak-anak hari ini manipulasi data itu masih berjalan, Mbak. Okay. Ya, manipulasi. Jadi anak-anak sudah lebih pintar daripada kita generasi sekarang ini, anak-anak usia 12 tahun, 10 tahun, mereka sudah mampu memanipulasi data, gitu kan. Ya ini juga makanya menurut saya sikap pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital ini harus implementasi sampai bawah ini tidak hanya sekedar sebuah peraturan saja, tapi action nyata. Saya selaku anggota DPR kebetulan duduk di Komisi E, saya lebih sepakat karena saya juga pendidikan. Menurut saya bahwa anak-anak dibatasi menggunakan alat komunikasi. Nah, pemerintah juga harus hadir di sini. Pemerintah harus hadir. Konsekuensi ketika kita membatasi alat komunikasi bagi anak-anak. Kita kan butuh anak-anak ini punya masa depan digital. Mereka harus paham IT. Ya. Ini sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri. Betul. Ya. Di masa-masa yang akan datang, era digital semacam ini, anak harus tahu. Nah, pemerintah dalam hal ini harus menyiapkan menambahi anggaran. Saya kira tidak apa-apa. APBN, APBD harus siapkan. Berarti menarik begitu ya Pak ya, ketika peraturan ini kemudian diturunkan dan disosialisasikan kepada masyarakat, ini ternyata masih ada beberapa celah terkait dengan tadi manipulasi data, di mana nanti bisa saja anak usia di bawah 16 tahun ini memanipulasi usianya di atas 16 tahun, itu bisa jadi gitu. Itu yang jadi kajian juga oleh para aktivis begitu Pak, selaras dengan apa yang disampaikan oleh publik juga nih. Kemudian juga betul, kemarin itu kita sering mendengar statementnya
wakil presiden kita Pak Gibran, begitu ya, yang mengatakan bahwasanya anak-anak sekarang itu harus dikenalkan dengan AI, harus familiar dengan AI. Tapi dengan adanya peraturan ini, kemudian akhirnya jadi sepertinya para pendidik harus berputar otak lagi nih, harus bagaimana nih bisa menyelaraskan antara mengajarkan AI, teknologi digitalisasi, tapi ada terbatas, bisa dibilang terbatas nggak nih Pak? Kira-kira dengan adanya aturan ini? Iya, betul. Bisa. Jadi gini, Mbak Sima, jadi AI apa salahnya kalau kemudian kita siapkan laptop, kita siapkan komputer? Kan saya kira tidak susah juga untuk belajar AI anak-anak itu. Menurut saya sekarang ini yang persoalan yang serius adalah bagaimana anak dijauhkan dari pengaruh-pengaruh negatif yang itu ada di alat komunikasi kita, di HP kita. Artinya harus dari keluarga dong? Iya, iya dong. Jadi itu dari sisi ya peraturan itu kan berlaku di sekolah saja, Pak. Nah, belum kita masuk ke keluarga. Nah, keluarga ini harus ada sosialisasi. Kalau tadi ada anggaran, mestinya anggaran pemerintah pusat, anggaran pemerintah daerah, gitu kan. Nah, sekarang juga harus ada anggaran yang untuk sosialisasi kepada masyarakat. Masyarakat kita kan seperti itu, anaknya mereka kasihan anak-anak kecil-kecil sudah dibelikan HP, HP-nya bagus-bagus. Wah, ini luar biasa. Tablet, mahal-mahal HP-nya. Wah, ini luar biasa dan mereka canggih betul. Kita nggak bisa bayangkan, generasi kita semua sekarang dicokoi seperti itu. Saya nggak bisa bayangin. Maka saya optimis. Lihat aja deh, bahwa saya bukan karena saya bergelut di dunia pesantren, Mbak Sima. Tapi lihat aja, kalau di pesantren kan tidak boleh sama sekali. Kalau di pesantren tidak boleh sama sekali anak menggunakan alat komunikasi. Alat komunikasi kalau ada titipkan kepada ustadz atau pengurus-pengurusnya. Kalau dia mau komunikasi kepada orang tuanya dan itu ditungguin. Ini keras. Ini mereka dijauhkan betul dari alat komunikasi itu. Toh juga nggak kalah mereka belajar AI yang melalui laptop komputer di sekolahnya masing-masing. Maka di luar itu, nah harus kita hindari. Saya minta, menurut saya anak-anak harus dijauhkan dari alat komunikasi di usia-usia itu. Ya harus dijauhkan. Ini harus cut. Kalau saya lebih keras, cut. Gitu kan. Nah, ini butuh sosialisasi. Itu paling bisa di sekolah kan, Mbak. Di sekolah berapa jam dia sekolah? Pulang sekolah, ketika nggak ada orang tuanya atau orang tuanya keluar, mereka di rumah ada HP. Nah, ini ketemu di situ. Walaupun itu terjadi misalkan 1 jam, 2 jam, atau 3 jam. Bahkan sekarang saya melihat malah timpang banget. Anak-anak itu pegang HP, panjang waktunya, gitu kan. Kreativitas itu pembunuhan juga kreativitas anak-anak. Ya, baik. Kita akan lanjutkan lagi. Tetap bersama kami pemirsa di Rembuk Jawa Timur. Masih bersama kami di Rembuk Jawa Timur, kita ngode lagi yuk, ngobrol bareng Dewan. Kali ini bersama dengan Pak Imam Ma'ruf nih, terkait dengan pembatasan ruang digital bagi anak. Kemarin, segmen sebelumnya sempat disinggung begitu ya oleh Pak Imam Ma'ruf terkait dengan anak-anak yang mengkonsumsi gadget, gawai, media sosial sebelum usianya itu bisa menumpulkan kreativitas. Karena dengan pasifnya anak-anak itu menerima, menelan informasi-informasi yang ada tanpa diolah dulu, tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Apa strateginya kemudian dari Anda sendiri pribadi, terlepas dari Anda seorang anggota komisi DPRD Jawa Timur, sebagai seorang pendidik kali ini saya ingin mengetahui ini. Jadi gini Mbak Sima, jadi usia-usia sebelum 16 itu kan usia-usia rawan, anak belum tertata emosionalnya, gitu kan. Juga modal dasarnya mereka yang penting seneng aja.
Yang penting senang belum bisa untuk melakukan sesuatu yang dia dapat dari pelajaran-pelajaran sekolah. Dari masalah-masalah keagamaan mereka juga untuk membedakan ini baik, ini tidak baik, ini masih berat mereka. Jadi nafsunya, emosionalnya yang dia kedepankan. Betul. Nah, maka saya tadi sepakat bahwa anak-anak di usia sebelum 16 jangan dulu deh dikasih itu. Nah, ini caranya ya kolaborasi kerjasama antara lembaga sekolah, lembaga pendidikan dengan masyarakat, antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dengan masyarakat. Nah, ini kan harus ada sosialisasi. Kalau kamu menginginkan enggak anakmu nanti baik, gitu kan? Bahaya loh, itu sampaikan kepada masyarakat. Nah, sosialisasi ini kan juga butuh anggaran, Mbak Sini. Enggak bisa kita ketemu masyarakat sekarang kosong-kosongan juga nggak bisa. Kita harus ada pertemuan dan ini di tingkat RT harus kita bangun, di tingkat kecamatan. Nah, ini tugas pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mengeluarkan juga anggaran. Ini tidak bisa juga karena tadi pada segmen pertama tadi kita menyelesaikan di tingkat sekolah. Nah, di tingkat keluarga kita sosialisasikan dan itu tidak gampang. Saya yakin bahwa itu tidak gampang. Nah, bayangkan masa depan bangsa ini akan diisi anak-anak yang tidak butuh orang lain. Karena dirinya sendiri sudah bisa. Kan tidak butuh orang lain. Betul. Tidak lagi mereka menjadi makhluk sosial, tapi mereka menjadi makhluk yang individualis. Tidak lagi menjadi manusia yang manusia sosial, tapi mereka apa sudah tidak mau dengan orang lain. Baik, Ya. baik Pak Ma'ruf, ini kan tapi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur sini sudah melakukan langkah strategis juga nih melalui Dinas Pendidikan yang katanya akan membatasi penggunaan gadget di masing-masing sekolah atau di kurikulum sekolahnya nih Pak Ma'ruf. Ini kemudian seperti apa tanggapan dari DPRD Jawa Timur? Saya apresiasi lah Pak Aris dari Dinas Pendidikan mengatakan seperti itu. Saya apresiasi dan kita akan kerjasama. Monitoringnya seperti apa nih ke depannya Pak? Monitoringnya begini Mbak Mbak Sima. Dari langkah yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, maka kita harus mampu mengaplikasikan sampai ke tingkat bawah. Ya, kita harus aplikasikan sampai ke tingkat bawah. Jadi DPR akan mengawasi kinerja eksekutif ini bagaimana. Betul nggak apa yang dilakukan oleh? Kan tugas kita mengawasi. Betul nggak bahwa apa yang dikatakan oleh eksekutif? Ya, kita mengeluarkan tugas kita hanya menganggarkan kepada pemerintah daerah Jawa Timur. Anggarkan dong ini untuk ini. Seperti Anda ya. Tapi kita juga evaluasi di bawah. Betul nggak program pemerintah Bu Gubernur ini melalui Dinas Pendidikan ini betul-betul mencoba mensosialisasikan peraturan dalam nomor 9 Menteri Komunikasi dan Komdigi ini kepada masyarakat. Dan kayak apa? Wujudnya kayak apa? Nah, kita awasi. Tapi sebagai pemilik lembaga pendidikan juga nih Pak Ma'ruf ya. Ada nggak sih sebenarnya urun yang ingin disampaikan begitu kepada para eksekutif ini dalam hal menerapkan peraturan Komdigi tadi gitu ya Pak ya, terkait dengan pembatasan ruang digital bagi anak ini, terkait dengan sosialisasi tadi kepada orang tua. Pak Ma'ruf kan sering sekali bilang sosialisasi, betul. Tapi kadang kan mungkin orang tua ini sudah tahu begitu Pak Ma'ruf bahwa penggunaan gadget ini dilarang, tapi mungkin ada aja yang ngeyel gitu ya. Nah, menurut Pak Ma'ruf sendiri ini sosialisasi atau pendekatan seperti apa nih yang kayaknya pas banget nih? Iya, jadi pasti Mbak, jadi banyak sekali jadi masyarakat orang tua atau wali murid itu yang ngeyel itu ya banyak, bukan sedikit, banyak. Ya ini memang harus ada kerja keras dari kita. Kalau di tempat kami sih kita panggil dan itu harus ada taken kontrak. Kalau saya tegas taken kontrak bahwa anakmu sekolah di sini, mondok di sini, itu harus ada kontrak bahwa tidak boleh pegang HP. Kan itu bisa dilakukan di mana-mana, Pak. Termasuk di non boarding school. Iya, kita lakukan itu kontrak. Mau nggak? Kalau mau boleh masuk. Kalau enggak, no. Ini harus tegas menurut saya. Dan itu saya yakin bisa dilakukan di mana-mana. Di lembaga-lembaga sekolah. Bahwa
Sekolah ketika tidak hanya sekedar menerima murid saja. Orang tua kan datang. Betul. Taken kontrak. Sudah. Ini menurut saya harus tegas ini Mbak Sima. Taken kontrak. Sehingga ketika anak ketahuan melakukan memegang alat komunikasi, ketika mendapat hukuman pendidikan maksudnya, ini orang tua tidak boleh protes. Iya, iya. Ini berarti tantangannya ini bukan hanya pemerintah saja, DPRD saja, tapi juga orang tua yang harus bisa awareness lagi, harus bisa lebih menahan diri lagi, karena orang tua zaman sekarang ini kalau saya lihat-lihat begitu ya, dari pantauan media sosial juga nih Pak Maruf, laganya tuh kayak misalkan anaknya ini nangis, rewel, dikasih gadget, diem. Atau mungkin orang tuanya punya embel-embel, aku kayaknya butuh tetap waras deh. Karena capek banget dengerin anak nangis. Kasih gadget, diem. Nah. Akhirnya orang tuanya bisa me time terlebih dahulu. Bisa makan dengan tenang gitu Pak Maruf. Kalau Pak Maruf dulu gimana nih? Saya penasaran juga nih soalnya. Ya gini, jadi memang masyarakat kita itu bandel. Saya jujur aja lah. Jadi, tapi ini tidak berarti bahwa saya melihat bahwa ini kita nggak optimis. Saya kira karena butuh pengetahuan kepada masyarakat bahwa ini sesuatu yang sangat berbahaya. Kasih tahu. Ini biasanya orang-orang wali murid itu kalau sudah kejadian, dia baru sadar. Ya, kalau sudah kejadian baru sadar. Betul, ya. betul. Oh, enggak boleh, ini berbahaya, makan mie terus berbahaya. Tapi ketika anaknya sudah sakit, jatuh meninggal, ini baru sadar. Nah, yang begini-beginian sama ketika anak-anaknya ini bermain alat komunikasi, tapi ketika kemudian anaknya terjerumus ke sesuatu yang tidak baik, baru sadar. Itu namanya penyesalan selalu di akhir. Iya. Kalau di awal namanya penyesalan. Nggak ada. Ini yang namanya orang kecewa itu di belakang. Nggak ada yang namanya kecewa itu di depan. Kalau kecewa di depan, nggak ada yang melakukan gitu, Mbak. Oke, kalau gitu. Wow, ini menarik sekali pembicaraan kita, Pak Maruf. Jadi begitu. Ini orang tua sekarang kan seperti itu. Baik. Nah, ini kita sampaikan kepada mereka. Kekecewaan itu pasti di belakang. Baik, Pak Maruf. Bandel, orang masyarakat itu bandel itu pasti sekarang itu susah kita ngadepi Mbak Sima. Nah, ini tadi belum dijawab nih pemirsa terkait dengan seperti apa sih sebenarnya pola asuh dari Pak Maruf dan keluarga sehingga anak itu sampai jadi-jadi. Ini mungkin bisa ditularkan juga nih ya. Jadi gini, kepada pemirsa juga. Tapi di segmen ketiga Pak Maruf, kita tahan terlebih dahulu tetap bersama kami. Siap. Wah, perbincangan kita tadi seru banget ya terkait dengan seperti apa sebenarnya pola asuh dari Pak Maruf sendiri. Anaknya 3, Pak Maruf? Iya, 4. 4. Yang terakhir ini masih SD kalau nggak salah ya? SD kelas 5. SD kelas 5. Tapi yang kakak-kakaknya ini, wah dokter. Apalagi Pak Maruf? Ya, profesinya? Di apoteker. Apoteker juga. Nah, ini kan pasti ada peran di balik pendidikan orang tua yang diterapkan oleh Pak Maruf dan juga istri kan. Ya. Nah, apa nih kemudian Pak Maruf? Saya gini, Mbak. Saya itu dulu itu orang pas-pasan, Mbak. Jadi saya bisa begini ini berproses. Maka saya sampaikan kepada anak-anak, kamu tidak bisa mau jadi seperti Abah ini tidak berproses. Tidak bisa, tidak mungkin kamu. Jangan kamu mengandalkan bahwa bapakmu itu punya. Saya perlakukan anak-anak itu seperti saya dulu. Biar tahan banting gitu ya? Biar tahan banting. Ini yang kemudian dulu di dunia pewayangan itu yang namanya harus masuk di kawah condro di muka. Digembleng. Jadi dia tidak boleh. Dia menyadari bahwa dia itu anaknya orang kaya. Nggak boleh. Dan anak-anak saya, Mbak Sima, di tingkat SMP, SMA, dia negeri, SMP, SMA, negeri, di pondok, tidak saya bawain HP sama sekali. Tidak saya perkenankan dia bawa HP. Sebentar, itu berarti di pondoknya usia berapa tuh Pak Maruf?
Ya SMP, SMA, SMP, SMA. 12 tahun ya? Iya, SMA pun tidak saya perkenankan. Kamu belajar digital, belajar IT di sekolah. Nggak boleh kamu di pondok, karena di pondok memang nggak boleh aturannya bawa. Dan anak-anak saya semuanya, yang dokter, yang apa itu semua di pondok, Mbak Sini. Dan saya perlakukan itu. Saya tidak pernah. Saya sadar betul anak-anak ini tidak saya beri kesempatan untuk pegang HP di usia SMA. Laptop, yes. Bahkan dia bawa HP ke sekolah tidak. Ini, nah model ini menurut saya kita tidak bahwa digital itu sesuatu yang harus. Iyalah dalam era modern ya kekinian ini digital sesuatu yang harus diketahui oleh anak-anak. Tidak bisa. Anak-anak hari ini harus tahu digital, IT harus paham. Kalau enggak ya ketinggalan kereta. Betul. Iya, ketinggalan kereta. Tapi security, keamanan bagi moralitas anak itu bagi saya lebih penting. Bagi saya lebih penting itu. Karena saya tidak memungkinkan anak ini ketika kita kasih peluang sedikit saja sehingga mereka selalu kepingin. Adiktif ya? Iya, betul. Kepingin terus. Kasih kesempatan sedikit saja. Saya lebih baik tidak, menurut saya. Nah, saya tidak mestilah kemudian anak-anak Indonesia ini setelah usia 16 itu harus silahkan. Tapi minimal sudah agak tertata lah kalau usia itu. Saya sepakat bahwa pemerintah sebelum usia 16 jangan, tapi setelah usia 16 mereka harus diarahkan, tapi diarahkan pelan-pelan. Oke, tadi yang menarik di usia 12 tahun hingga 16 tahun itu mungkin di pesantren bisa memberikan solusi. Tapi bagaimana kemudian bagi anak yang usia 7 tahun, kelas 1 SD sampai kelas 6 SD? Solusi konkret dari jenengan ini seperti apa nih Pak Ma'ruf? Wah, apalagi anak-anak kecil itu, Mbak. Apalagi tingkahnya masih Oh iya. Anak-anak seperti itu kalau dia tidak pegang HP, mereka main futsal, main sepak bola, ya kita fasilitasi seperti itu. Budaya bermainnya. Budaya bermainnya ditingkatkan karena harus mereka lagi gerak-geraknya lagi ininya kan banyak masa pertumbuhannya itu. Maka lebih agresif, lebih bagi anak-anak yang tidak pegang HP. Tapi bagi pemegang kan menyendiri di mana mainan HP apa itu. Ya memang kadang-kadang orang-orang tuanya masih yang nakal tadi nyumput-nyumputin, kadang dia menjenguk itu ternyata ngasih HP, dia mojok di mana. Ya kadang-kadang masih seperti itu. Masih ada. Orang tuanya jenguk itu dalam rangka kasihan, anaknya dikasihin HP, dia nungguin suruh nyumput di mana. Nah ini masih banyak juga yang seperti itu. Nah ini karena orang-orang tua yang belum tahu, belum sadar bahwa itu berdampak bagi anak-anak. Dampaknya itu kurang baik bagi anak-anak. Oke, artinya kalau bisa disimpulkan, ini berarti yang dibatasi bukan hanya anak-anak, tapi adalah emosi ataupun nafsu dari orang tuanya. Orang tua betul yang harus dibatasi. Nah ini harus dibatasi emosi, nafsu daripada orang tua. Kalau menginginkan anak-anakmu jadi baik, masa depan anak-anak itu baik, ya ini harus dibatasi. Baik, boleh disampaikan kepada para pemirsa ini. Jadi gini, jadi saya berharap kepada masyarakat ya bahwa persoalan penggunaan alat komunikasi HP ini sudah pada tahap menurut saya pada tahap yang mengkhawatirkan bagi anak-anak. Karena di dalam HP itu apa aja ada dan sangat mempengaruhi terhadap kepribadian anak. Untuk itu saya berharap kepada masyarakat, ya, seluruh orang tua murid, ya, seluruh wali tua murid yang punya anak-anaknya, yang sekolah di SD, sekolah di SMP, sekolah di SMA, harus dibatasi betul penggunaan alat komunikasi. Karena di situ ada ruang-ruang yang sangat memungkinkan pada pembentukan kepribadian anak ini menjadi tidak baik. Anak amoral, anak nakal, dia pengaruh besar. 90% pengaruh-pengaruhnya itu dari itu. Ya. Apalagi kemudian mereka di lingkungan masyarakat
di lingkungannya, mereka ketemu dengan sesama teman yang juga sering menggunakan alat komunikasi yang setiap saat bisa melihat di dalam alat komunikasi itu yang namanya HP. Nah, ini maka terjadi pelecehan seksual, perundungan, judi online, mereka di situ. Akhirnya banyak kemudian orang tua itu setelah anaknya menggunakan HP, ternyata ada tagihan-tagihan judi ini, judi online ini dilakukan. Anak-anak sudah sekarang udah usia 12-13 tahun sudah bisa melakukan judi online. Inilah yang menurut saya menjadi perhatian betul kepada semua warga masyarakat yang memiliki anaknya yang lagi sekolah. Ini harus ada pencegahan, harus ada security terhadap penggunaan alat komunikasi. Bagaimana pesan Anda kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur dan juga dinas terkait nih, Pak? Nah, pemerintah Jawa Timur, khususnya dinas pendidikan, saya berharap betul. Saya berharap bahwa sosialisasi terhadap Permen Kementerian Kominfo nomor 9 ini harus disosialisasikan dengan baik, diaplikasikan dengan baik, tentu dengan regulasi yang kita atur bersama-sama nanti. Gitu. Sehingga tidak hanya sekedar suatu tulisan dalam kertas atau edaran-edaran saja, tidak hanya sekedar edaran-edaran saja, tapi ini betul-betul bisa mampu menyentuh, dilaksanakan di dalam masyarakat. Prakteknya harus dilaksanakan dalam masyarakat. Kita akan awasi itu. Kita akan awasi, kita harus perhatikan itu. Baik, intinya adalah digitalisasi ataupun AI itu adalah suatu keniscayaan bagi kita semuanya. Iya, betul. Bukan berarti kita harus melawan, tapi kita harus merangkul, membersamai dengan cara sewajarnya, terukur dan tertakar, begitu ya. Untuk anak-anak segini, untuk dewasa segini. Ya harus. Jadi sekarang kita jangan kemudian tidak meninggalkan itu. Saya kira wajib. Bahwa digitalisasi ini wajib. Tapi juga security-nya, keamanannya harus kita jaga. Baik, terima kasih Pak Maru sudah ngobrol-ngobrol sama kita. Ini kita ngode-ngode keras terus nih DPRD Jawa Timur yang ngobrol dengan Dewan terus-terusan. Dan tentu saja apa yang sudah disampaikan oleh Pak Maru tadi selaku aktivis, saya boleh bilang aktivis aktivis di lembaga pendidikan. Di pendidikan ini bisa diterapkan juga oleh Anda semuanya, begitu ya, para pemirsa. Semoga bisa memberikan angin segar juga untuk para ibu-ibu, para orang tua yang mulai resah terkait dengan adanya penyalahgunaan digitalisasi atau gadget gawai untuk anak-anak. Saya Sima Perwira, terima kasih pemirsa udah ngelihat Rembuk Jawa Timur pada kali ini. Semoga puasanya lancar. Atau jangan-jangan nanti ini ya, apa namanya, ini tayangan Lebaran ya Pak? Jangan, kalau gitu saya ucapin juga selamat Lebaran deh kalau gitu untuk seluruh teman-teman yang merayakan umat Muslim di seluruh Jawa Timur tentu saja ya Pak Ma'ruf ya. Terima kasih sekali lagi, saya Sima Perwira pamit beserta dengan Pak Ma'ruf pamit juga. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ma'ruf. Oke, saya terima kasih banyak Mbak Sima. Buat anaknya. Jadi waduh, emang parah sekarang Pak. Anaknya sekarang di sini semua Pak. Lagi mudik ke sini semua. Belum. Dokter kan masih tugas